banyak peserta yang mengira bahwa mereka membayar double begitu. Mereka berpikir bahwa tagihan yang mereka bayar itu sudah termasuk dengan denda. Ternyata bukan seperti itu. Tagihannya sendiri, dendanya sendiri. Begitu ya teman-teman. Sehingga kadang itu peserta harus ke kantor BPJS Kesehatan dan langsung mengatakan bahwa saya mau komplain dulu, saya mau bertanya dulu, kenapa saya harus membayar lagi? Padahal tagihannya sudah saya lunasi, sudah saya bayar. Kok kenapa ini ada tagihan lagi begitu? Hai sahabat BPJS Kesehatan, jumpa lagi dengan saya di Putirlan Tutor. Saya pagi ini baru selesai berolahraga dan saya mau membagikan sedikit informasi terkait BPJS Kesehatan yang pastinya tentang denda pelayanan BPJS Kesehatan. Oke, jadi begini. Sebenarnya video tentang denda pelayanan BPJS Kesehatan ini ketika rawat inap ini sudah saya buat pada video-video sebelumnya. Tetapi sampai hari ini saya buatkan video yang kali ini, itu masih banyak orang yang belum paham dan selalu bertanya pada kolom komentar di channel saya Putirlan Tutor, seperti yang satu yang ini. Jadi dia bertanya bahwa dia punya tunggakan yang belum dibayar sekitar 600 lebih lah begitu. Dan apabila dia sudah membayar iuran tersebut, apakah status kepesertaannya itu bisa langsung aktif dan apakah dikenakan denda? Oke, jadi fokus kita di pembahasan kali ini setelah membayar iuran, apakah ada denda yang harus kita bayar, atau pada saat kita membayar tunggakan iuran tersebut, apakah kita akan membayar bersama dengan denda tersebut. Peserta yang satu ini dia mengecek iurannya itu di layanan Cika. Yang belum tahu cara untuk mengecek iuran kepesertaan atau tunggakan teman-teman melalui layanan Cika, teman-teman bisa mengikuti tutorial yang berikut ini. Oke teman-teman, nanti save saja nomornya yang ini, kemudian layanannya nomor layanan Cika. Teman-teman tinggal ketik salah satu kata saja, misalnya kata menu. Kemudian teman-teman kirim dan muncul informasi seperti ini, teman-teman pilih saja bagian menu informasi. Selanjutnya pada bagian yang kedua ini cek status, cek tagihan iuran. Nah, masuk pada cek tagihan iuran dan pilih kirim. Nah, di sini diminta untuk masukkan nomor kartu atau masukkan NIK. Saya pakai sebagai contoh masukkan NIK ya. Nah, selanjutnya diminta untuk menginput tanggal lahir. Tanggal lahir ini formatnya dimulai dari tahun, setelah itu bulan, baru tanggal ya. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Namun di sini karena saya bukan peserta mandiri, maka tagihan saya tidak muncul. Begitu. Mohon maaf, sahabat bukan termasuk dalam segmen PBPU, artinya bukan peserta mandiri, jadi tagihannya tidak muncul ya. Kalau teman-teman termasuk peserta mandiri, maka nanti tagihannya akan muncul. Oke, jadi seperti itu bagi teman-teman yang ingin mengecek lewat layanan Cika seperti sahabat yang tadi. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui iuran teman-teman, pasti teman-teman berniat untuk membayar kan, karena sudah mengecek. Nah, begini aturannya teman-teman atau cara mainnya. Jadi ketika teman-teman sudah membayar tunggakan iuran, misalnya 500.000, misalnya kelas 2, jadi anggaplah 5 bulan. Setelah teman-teman membayar iuran tersebut, dan ceritanya ini teman-teman sudah terlambat membayar ya. Misalnya teman-teman tidak membayar berdasarkan ketentuan yang berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Teman-teman membayarnya sudah di atas tanggal itu misalnya. Jadi misalnya tagihan teman-teman itu 500.000 ya. Lalu teman-teman pas membayar di hari itu, dan teman-teman akan ada di dalam masa denda begitu. Dan pada saat teman-teman melakukan pembayaran itu, teman-teman tidak membayar dengan denda tersebut. Tidak ada denda yang akan teman-teman bayarkan ketika teman-teman bayarkan iuran atau tunggakan tersebut. Teman-teman hanya membayar total yang muncul pada hasil pencarian tunggakan teman-teman gitu. Jadi misalnya teman-teman cek melalui layanan Cika atau yang lain, jumlahnya 500.000, teman-teman hanya membayar 500.000 tunggakan tersebut. Nah, dan bagaimana sampai ada denda tersebut? Oke. Jadi ketika teman-teman sudah terlambat membayar iuran itu, teman-teman akan ada dalam masa 45 hari atau biasa katakanlah masa denda. Di dalam masa 45 hari inilah, jika teman-teman sementara sakit dan masuk dalam perawatan rawat inap di rumah sakit, maka disitulah denda itu akan dihitung atau denda itu akan ada. Begitu. Dan yang menghitung denda tersebut bukan pihak BPJS, tetapi ada pihak rumah sakit yang berwajib untuk menghitung denda tersebut. Jadi denda itu tidak teman-teman ke kantor BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan menerbitkan denda tersebut, tidak. Itu nanti urusan teman-teman dengan pihak rumah sakit. Untuk kayak ketentuan penghitungan dendanya pun itu juga sudah ada. Jadi tidak sembarang ya teman-teman, ketentuan denda pun itu sudah ada begitu. Jadi begini,
ketika teman-teman sudah dikenakan denda masuk rumah sakit rawat inap dan teman-teman dikenakan denda, maka teman-teman harus membayar denda tersebut. Jika teman-teman tidak membayar denda tersebut, maka teman-teman tidak bisa dijamin atau diklaim oleh BPJS Kesehatan. Artinya, walaupun tagihan teman-teman sudah dibayar yang 500.000 itu, tetapi ketika teman-teman masuk perawatan rawat inap masih di dalam masa denda, di dalam waktu 45 hari itu teman-teman masuk rawat inap, akan ada denda yang diberikan dari pihak rumah sakit, dan denda itu tetap harus teman-teman bayar. Tidak bisa tidak bayar ya. Teman-teman harus tetap bayar, karena kalau teman-teman tidak bayar maka teman-teman tidak bisa dijamin atau diklaim oleh BPJS Kesehatan. Karena itulah konsekuensi bagi peserta BPJS Kesehatan, dan konsekuensi itu teman-teman harus tetap ikuti ya untuk membayar denda tersebut. Begitu. Dan apakah kartu teman-teman langsung aktif ketika membayarkan iuran tunggakan tadi yang 500.000 contoh? Iya, itu kepesertaan teman-teman bisa langsung aktif teman-teman. Langsung aktif tanpa harus menunggu melunasi denda begitu. Karena apa? Dendanya itu nanti ketika teman-teman sakit begitu. Jadi beda ya, denda sama pembayaran tunggakan atau tagihan itu berbeda gitu. Jadi pas teman-teman yang bayar iuran 500.000 tadi, langsung status kepesertaan teman-teman aktif. Dan jika teman-teman ingin melakukan pengobatan rawat jalan, misalnya periksa habis itu pulang, itu teman-teman tidak dikenakan denda begitu. Denda itu berlaku ketika teman-teman ada pada perawatan rawat inap gitu, dan yang menghitung denda itu pihak rumah sakit, dan denda itu wajib teman-teman bayar, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman tidak membayar, maka teman-teman tidak bisa diklaim oleh BPJS Kesehatan. Ya, seperti itu ya bagi saudara, sahabat, teman saya yang bertanya di atas. Nah, itu nanti dibagikan informasi ini juga buat yang lain, dan bagi teman-teman yang menonton video ini, bagikan juga buat teman-teman yang lain supaya kita sama-sama tahu informasi-informasi terkait ini, supaya jangan ketika kita sudah di rumah sakit baru kita kaget, "Wah, kenapa ada denda? Saya bayar 2 kali ya?" Dan gitu. Banyak peserta yang mengira bahwa mereka membayar double begitu. Mereka berpikir bahwa tagihan yang mereka bayar itu sudah termaksud dengan denda. Ternyata bukan seperti itu. Tagihannya sendiri, dendanya sendiri. Begitu ya teman-teman. Sehingga kadang itu peserta harus ke kantor BPJS Kesehatan dan langsung mengatakan bahwa saya mau komplain dulu, saya mau bertanya dulu, kenapa saya harus membayar lagi? Padahal tagihannya sudah saya lunasi, sudah saya bayar. Kok kenapa ini ada tagihan lagi begitu? Kadang mereka diberikan slip pembayaran denda dan mereka tidak memperhatikan juga bahwa itu denda, sehingga mereka mengkomplain, dan itulah hak peserta untuk mengkomplain begitu. Makanya bagi teman-teman yang menonton video ini, bagikan informasi ini juga buat yang lain supaya kita sama-sama tahu dan sama-sama membagikan informasi yang penting bagi orang lain itu tidak salah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan di komen. Terima kasih.